Saya ingat ketika Hasto udah menyiapkan video-video bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Jadi kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Nah teman-teman, beredar mengenai video Hasto perihal pembuktian ataupun pernyataan beliau mengenai undang-undang revisi KPK ternyata dari Pak Mulyono. Ya, ternyata barulah terungkap sekarang bahwasanya dalang dibalik undang-undang KPK adalah Pak Mulyono untuk mengamankan anaknya dan menantunya. Karena ketika anak dan menantunya itu masuk ke dalam pejabat di pemerintahan, maka rawan bagi mereka itu terkena kasus korupsi. Maka perlulah diamankan dengan adanya revisi undang-undang ini. Ternyata Pak Mulyono lah yang harusnya bertanggung jawab. Itu pernyataan dari ungkapan Pak Hasto beberapa bulan lalu yang sempat viral. Nah, dia juga mengatakan bahwasanya ada dokumen-dokumen ataupun ada video-video yang menjelaskan mengenai kebusukan-kebusukan pemerintah di negeri kita ini. Itu file disimpan di Rusia, menjadi file yang begitu rahasia saat ini. Nah, itu juga diungkapkan oleh Bu Onik kenyataan ataupun dokumen itu memang benar-benar ada. Itu diungkapkan oleh Bu Onik ini. Nah, ini menjadi tagar pada saat itu bahwa apakah ini akan menjadi bom waktu untuk para koruptor, bom waktu untuk para pejabat busuk di negeri kita, atau menjadi bom waktu untuk siapa? Ternyata barulah terbukti sekarang bahwasanya bom waktu itu bukan untuk para pejabat busuk, bukan untuk para koruptor, tapi untuk Pak Hasto. Bu Onik memang sudah berpendapat bahwa Pak Hasto itu harus berhati-hati akan ungkapan yang telah dia lontarkan, karena ini secara langsung bahwasanya dia menaikkan bendera perang untuk Pak Mulyono dan keluarganya. Dan kita tahu bahwa siapa yang memegang kekuasaan pada saat itu. Dan Pak Hasto pun terbukti sekarang masuk ke jeruji tahanan. Dia sudah digambarkan itu menggunakan tahanan KPK. Ya, begitulah negeri ini, teman-teman sekalian. Ketika ada orang-orang yang mau menyuarakan kebenaran dan itu bertentangan untuk para kenyamanan oligarki, para kenyamanan orang-orang yang menggeruk harta negeri kita, maka siap-siaplah kita akan menjadi bom waktu untuk dia. Tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, apakah setelah Pak Hasto ini masuk ke jeruji besi, apakah video ataupun dokumen-dokumen itu akan terungkap? Itu akan kita saksikan beberapa hari ke depan. Kalau memang itu akan terungkap, maka siap-siaplah ada orang-orang yang terlihat kebusukannya di negeri kita. Apakah Pak Mulyono dan keluarganya yang akan termasuk salah satunya? Entahlah, kita akan lihat nantinya. Tapi untuk saat ini, mari kita saksikan video mengenai pernyataan Pak Hasto tentang ternyata lah Pak Mulyono lah yang kemudian menjadi dalang daripada revisi KPK dan prediksi ancaman untuk Pak Hasto yang kemudian sekarang terbukti. Mari kita saksikan video selengkapnya. saya ingat ketika saya bertemu dengan Videonya Pak Jokowi Hasto ya di yang Istana sempat, Merdeka menjelang mengungkap Mas mengenai Gibran dan Mas Bobi kebusukan Pak Mulyono. mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian jadi rawan ya karena dia.
saya merasakan Itu lawan banget bahwa kan, So. pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian Jadi dari beliau. satu-satunya Karena cara saya ya, tegaskan kita perbaiki bahwa ketika Mas Gibran KPK, dan Mas bukan Bobi perbaiki menjadi wali demi kota, lebih maka baik dengan untuk mudah kepentingan Pak akan Mulyono. terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga Betul. berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Pak Mulyono udah jadi presiden Dan ya. beliau Jadi kan mengatakan kepada saya kalau bahwa kemudian sudah mendapatkan arahan dari anaknya Presiden juga Jokowi untuk menantu jadi melakukan pejabat revisi negara, undang-undang ya, lawan KPK. Saat bagi itu lawan-lawan dijelaskan politiknya Pak Jokowi, berbagai pasal-pasal menjatuhkan penting, anaknya. misalnya bahwa Ada korupsi pimpinan juga. KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa Yang harus pasal-pasal yang direvisi. tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jadi, Jokowi Pak menyampaikan Mulyono lah bahwa yang kira-kira akan mengarahkan diperlukan dana untuk sebesar undang-undang revisi kemarin. 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi undang-undang KPK. Dan mengapa 3 berjalan juta mulus? US dollar Karena Presiden uang yang Jokowi dikeluarkan punya kepentingan untuk untuk melindungi Mas undang-undang Gibran revisi KPK ini. dan Mas Bobi. begitu Maka besar sejarah uang yang mencatat dikeluarkan untuk bahwa satu revisi undang-undang. undang-undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui Pak bahwa Mas pelemahan berani KPK bertanggung jawab. dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran. Satyam Eva Betul. Jayate. Merdeka. Pak Merdeka. Hasto udah menyiapkan video-video Nah, ini di mana itu Jadi, akan membuka tabir pertanyaan ini, para bom koruptor waktu di bagi negeri koruptor? ini. Hasto Ini bersuara, luar biasa ternyata nih, bukan bom mantap waktu ini. bagi koruptor, Kemudian Bu Koni tapi juga bom ngomong waktu ada bagi dokumen-dokumen Pak yang Hasto dititipkan ke sendiri. dia dan Terbukti disimpan lah di sekarang Rusia, ini. dinotariatkan, dan itu Nah, di akan Rusia. menjadi bom waktu. Kita harapkan Gile, itu ini keren keluar gitu ya, loh. Dan setelah masyarakat Hasto sangat ini menunggu dipenjarakan. karena siapapun itu, ya siapapun dia, ketika dia melanggar tindak pidana koruptor itu adalah musuh kita bersama. Tolong dibuka, Bu Koni, tolong dibuka Pak Hasto, gitu ya. tolong Tapi hati-hati. tolong dibuka. Gini loh, ini tanggapan saya ya, Rusen 98 tanggapan saya. sebenarnya udah Yang kemarin diingatkan berkuasa sini. itu presidennya siapa? Ya, selama 10 tahun. Tentu yang namanya kartu, ya kartu truf, itu yang pegang siapa? ya. Ya, dan politik yang dilakukan oleh presiden ketujuh kita sebelumnya adalah karena dia memang banyak kepungan dari mana-mana ya, dari oligarki dan dari partai-partai ya, sebagai perpanjangan oligarki. Satu-satunya cara saat itu Pak Jokowi adalah menggunakan kartu-kartu truf untuk mematikan lawan-lawannya dia. Artinya apa? Di kantongnya Pak Jokowi itu banyak Jadi Pak Mulyono ini kasus, banyak banget tinggal dipencet kasus-kasus meledak. yang dia pegang. Hati-hati, karena EKTP nyambungnya kemana? PDIP termasuk nggak? Hati-hati, BTS katanya dengar-dengar nyambungnya kemana? Pak Mulyono. Ada ke suaminya Ngeri. Puan Maharani, infonya begitu. Hati-hati, kasus judul yang sekarang Budi Ari, ada ponakannya Bu Megawati. Banyak hal. Erlangga, aliran Kalau yang dananya kayak gini kemana? digunakan, Ya, kalau itu terus dibuka, ya, sebagai memang ancaman. akan merubah kapan negara kita bisa menuai yang korupsi, namanya penanganan kebenaran. korupsi di Indonesia. Itu sangat benar. Buka Kebenaran tidak aja. pernah terungkap kalau seperti Tapi ini. jangan coba-coba itu buat menyerang Pak Jokowi dan keluarga.
Jangan coba-coba, karena yang selama ini bermain dengan cara-cara itu, ya, Ini kan permainan kartu Pak truf Hasto kan udah adalah berani orang yang mencoba bersih, untuk yang menyerang tidak Pak melakukan Mulyono itu, dan keluarganya. sehingga dia nggak punya Buktinya cacat. sekarang Sementara orang-orang partai, dalam elit-elit partai bermain jeruji semua dan itu melihat mudah dibuka. Benar dari nggak? dalam keluar. Jadi kita tunggu aja. Ini sesuatu yang Ya. seru, dan kita sebagai masyarakat anti korupsi, ya. Betul. Sekali lagi, tolong Pak Prabowo rilis itu melalui legislatif, ya. Jadikan itu prolegnas prioritas rancangan undang-undang perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang, Rampasan supaya aset koruptor ke harus depan segera dimiskinkan. diputus. Tentang Mas Hasto, nggak Nah, tahu ini ya videonya, bagaimana pengalaman dari Bonik. Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada Ini Bonik juga yang sudah apa, dari mengingatkan handphone, sebelumnya. handphone Ini kan atau jadi bom buku catatan waktu untuk siapa? PDIP atau Ternyata apapun. ya kenanya Saya ke cuma Pak kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. banyak dokumen-dokumen bisa penting saja yang jadi bisa mengungkap kebusukan-kebusukan dari para pejabat kita. Nah, nih. Jadi ternyata ya bom waktu untuk Pak Hasto tahanan KPK. Jadi KPK untuk melemahkan anaknya Pak Mulyono jadi lembaga yang menangkap Pak Hasto itu sendiri. Negeri kita krisis ungkapan kebenaran kalau seperti ini. Pak Hasto keren sih, serius keren. Pemaksaan penahanan Hasto oleh KPK semakin membuktikan adanya upaya politis untuk membungkam PDIP. Suka atau tidak, PDIP adalah satu-satunya partai yang menolak dijadikan sandera. Tidak seperti Betul. partai-partai lain yang menggadaikan marwah partainya kepada penguasa. Kita tentu sama-sama tahu kasus Airlangga Hartanto yang hilang entah kemana, Airlangga, kepingin yang kasusnya kasus yang ada, masih terkatung-katung, kasusnya dan ada. Zulkifli Hasan yang kasus Tapi, dugaan suapnya pun kalau dia seolah tidak sirna. mendukung Menariknya, pemerintah, mereka semua maka saat ini menjabat sebagai hasilnya menteri di akan kabinet seperti Prabowo Pak Subianto. Hasto. Lo punya kuasa, lo aman. Miris. Hancur negara ini jika hukum hanya Mirislah digunakan negara kita. untuk memukul lawan politik. Politik balas dendam kelak akan menikam dirimu Kebenaran sendiri. Tetaplah berada di hanya luar menjadi kekuasaan satu bersama rakyat. kepentingan politik. Jadi itulah video mengenai pemaparan dari Pak Hasto bahwa Pak Mulyono lah yang bersalah tentang revisi KPK ini untuk mengamankan kedua anaknya, dan bahwa dia memiliki video yang bisa saja ketika itu terungkap akan memperlihatkan kebusukan-kebusukan daripada pejabat negara kita. Kira-kira teman-teman sekalian, para penonton YouTube Pangkala Rakyat, kira-kira bagaimana kelanjutan dari video ataupun kasus daripada Pak Hasto ini? Apakah videonya akan terungkap? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar sekarang juga.